Oke, di video ini kita akan coba ngeubah flow login kita untuk jadi lebih proper, dimana di sini kita akan pakai skema OAuth 2 untuk loginnya, sama nanti kita akan meneruskannya sampai ngebuat JWT, JSON Web Token. Oke, kita akan mengacu dulu ke dokumentasi Fast API untuk OAuth 2 untuk login menggunakan username dan password. Dari dokumentasi ini, dia memanfaatkan form yang udah ada. Kalau kita kan masih bikin model manual ya, detail manual. Di sini dia pakai yang sudah ada. Kita coba implementasi. Ini kita ganti DTO kita import from typing, sama ini dari security from fast api.security import OAuth request form. Oke, terus berarti kan ini udah kita nggak ada form data. Coba kita lihat dulu. Oke, bentuknya jadi gini, username, password. Oke, ada satu yang kelewatan. Di sini kalau kalian dapat error pas running, ini kalian install dulu ya Python script multipart, nanti baru bisa. Oke, ini loginnya bentuknya gini. Technically sama sih, username dan password juga. Kita masukin coba string, ini password. Ya bakal error sih, karena kan kita nggak handle. Cuman kita coba print deh, print form data. Kita ada data username, terus kita juga ada data password. Oke, kalau misalkan kita coba hit, kita bisa dapat nih datanya. Berarti kita tinggal ngebikin DTO kita dari sini. Username itu adalah form data username, terus password itu sama dengan form data password. Oke, kita save, kita coba login. Transfer error. Oh, sorry. Yang kita hash tadi string 1. Username string 1. Kita coba execute. Password invalid. Sekarang kalau passwordnya yang benar. Oke, dia udah berhasil login. Nah, saat dia berhasil login, kita nggak mau ngebalikin cuman message kayak gini, tapi kita mau ngebuat yang namanya JWT, JSON Web Token, kayak gini. Ini bentuk tokennya. Terus di dalam token ini kalau kita decode, itu kita bisa naruh data. Jadi kayak ibarat kita bisa naruh username di sini, ID user di sini. Intinya informasi si user tuh bisa kita masukin data di sini. Oke, dari dokumentasi dia juga udah nyediain caranya. Kita ikutin bareng. Pertama kita perlu pip install Python JOC cryptography. Oke, kita kesini, kita save, terus kita perlu install pip install requirements. Oke, setelah kita pip install, ini hashing tadi udah. Tadi kita langsung ke sini, handle JWT. Kita pertama harus ngegenerate hexa random sih. Ini bisa di run di command terminal masing-masing. Sini gue coba run di punya gue. Open run SSL. Oke, ini random punya gue. Gue copy dulu.
takut hilang. Random. Oke. Dari sini kita bisa ngedefine service baru, service JWT ya. Tapi karena termasuk ke security juga, gue masukin di security aja kali ya. Atau beda terpisah sih, karena nggak security juga. Service jwt .py class service jwt dev init. Kita masih belum butuh service apa-apa lain, tapi yang pasti dia udah punya config ini. Nanti self dot punya atribut ini dan ini. Terus secret key-nya gue pakai yang punya gue sendiri. Kalau kalian pakai yang dari dokumentasi juga no issue sih. Oke. Algorithm akses tokennya expired dalam 30 menit. Kita balik ke dokumentasi. Nah, dia ada proses nge-create akses token. Jadi kita copy dev paste aja. Cuman karena ini kita kelas, kita tambahin self, terus union ini tadi typing time delta ini buat expired nya from the type for the type. Oke. Ini kita panggil dari self, ini juga kita panggil dari self. Oke. JWT nya import from Jose tadi. Oke, kayak gini. Ini untuk create nya. Oke, baru itu ya, create access token data dictionary. Oke, kita coba implement dulu. Dia data. Kalau di sini dia implementnya kayaknya belum sih. Login. Oh, udah nih. Dia data yang dimasukin ke JWT-nya itu cuma gini. Dictionary sub username gitu ya. Nah, berarti kalau di kita di service user ini kita nambah dependency baru. Berarti ke service JWT. Ini kita import, terus kita depends service JWT sama dengan service JWT. Oke. Nah, berarti saat dia login dan berhasil, di sini gue mau nge-generate JWT. Berarti self.service JWT create access token. Datanya mau bentuknya apa? Dia kan dictionary ya, berarti sebenarnya salah kita. Ini gue akan bikin di DTO comment class. Ngomongnya apa ya? JWT token, JSON web token data base model yang mau gue simpen paling cuman user ID string sama namanya nama string. Oke, dua data ini doang nih yang bakal gue simpen ke data. Berarti di sini gue bikin token data. Ini isinya kan user ID. Itu gue bisa ngambil dari font user.id. Dan untuk name-nya bisa ambil dari font user.name. Terus udah ya. Expired delta. Secara default kita punya 30 menit sih. Jadi nggak diisi, harusnya nggak apa-apa. Ini kan berarti JWT token nih.
Nah, JWT token ini yang mau gue balikin saat dia login. Oke, berarti di router user kita nggak lagi ngebalikin standard response, tapi kita perlu ada DTO baru untuk nge-output login. Nah, class output login base model, gue bilangnya apa ya? Token ini aja, string. Nah, di router user berarti is none. Ini berarti udah nggak valid ya, karena udah kita validasi di service. Berarti resultnya ini kan dia token, JWT token. Berarti resultnya gue bisa kembaliin output login. Ini gue import. Nah, tokennya kita isi dari JWT token. Oke, udah kita save. Coba kita run servernya. Kita reload, kita login, itu kita pakai string 1 dan dia ininya string doang. Kita execute, transfer error, string type expected. Oh iya, soalnya datanya itu masih object ID ya. Sebenarnya no issue sih, jadi bisa gue ubah nama modelnya apa sih? Object ID DTO command quick fix. Oke, kita save, coba kita execute, masih sama. Token data object has no attribute update. Oh, kan bentuknya dictionary dimintanya tadi ya. Jadi kita ke service user, kita bikin dia as dictionary aja. Oke, kita execute, masih error. Oke, dia isunya terkait objek ID tadi ya. Untuk mempermudah, kita bikin dia string aja di sini, dan karena ini cuma satu, jadi bisa gue giniin aja. Nah, kita execute, dan udah dapat JWT tokennya. Untuk make sure ini JWT token beneran, ini bisa kita copy, kita ke jwt.io ya, kita masukin. Dah, ini user ID, terus ini namanya, dan nama usernya sama yang di database kita, 328 namanya string, dan expirednya ada di sini. Oke, ini berarti kita udah berhasil untuk nge-generate JWT tokennya. Tinggal kita implementasi. Si token ini harus dikirim saat user mau nge-akses endpoint lainnya, yaitu ada di router transaction. Berarti di video selanjutnya kita akan mengimplementasi gimana caranya saat mengakses endpoint transaction ini, dari user harus mengirimkan JWT token tersebut, dan kita harus memvalidasi dan kita nge-get datanya dari JWT token untuk menjadi data yang bisa kita olah.